Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kuliah studi Islam 2 secara berseri, yang kali ini insyaallah adalah seri yang ke-11 dan akan membahas tentang sejarah masuknya Islam, atau dalam istilah saya Islamisasi Nusantara, Islamisasi dunia Malaysia, dunia Malay, ya, Melayu maksudnya begitu. Islamization of the Malay world, ya. Jadi bagaimana dan kapan Islam itu muncul atau datang ke bumi Nusantara ini atau dunia Melayu ini, ya, ini kita akan bahas nanti di dalam kuliah sekarang ini. Memang banyak teori ya yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana masuknya Islam ke Nusantara ini, tapi saya punya bukan pandangan ya, tapi data-data tersendiri yang menurut saya juga perlu dan akan saya sampaikan pada saat ini, ya. Jadi bagaimana Islam datang ke Nusantara ini, itu dijelaskan dengan ada beberapa cara, ya. Yang pertama yaitu adalah dengan cara perdagangan, ya. Melalui perdagangan Islam diperkenalkan ke dunia Melayu atau ke Nusantara, ya. Kemudian melalui dakwah, ya, melalui dakwah, dan yang kemudian ketiga melalui perkawinan silang, ya, dan juga melalui politik, ya, kekuatan politik, ya. Marilah kita mulai dengan yang pertama, ya. Katakan bahwa pengislaman negara dunia Melayu ini atau Nusantara dilakukan secara damai, ya, oleh pedagang-pedagang Arab, ya, dari Arab, Hadramaut, Persia dan India, dan melalui perkawinan, ya. Jadi orang Arab datang ke sini kawin dengan pribumi, apakah dia nanti berhubungan dengan kerajaan, misalnya anak raja dan sebagainya, ya. Dan setelah beberapa saat mereka kemudian membentuk komunitas Islam, ya, seperti yang ada di Sumatera Utara, ya, yaitu abad ke-7 sampai 8, dan juga di Maluku, ya, abad ke-10 sampai 11, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Islam itu datang pada masih sangat awal, ya, abad ke-7 sampai 8, ya. Jadi pada masa mungkin Khalifah Rasyidin, ya. Jadi masih sangat awal, ya. Tapi di Nusantara ini karena luas, ya, jadi pertama mungkin di Sumatera karena paling dekat, ya, dan itu pada abad ke-7 sampai 8 atau 9, ya, dan kemudian pada abad berikutnya 10 11 itu ke daerah-daerah Maluku, ya, Sulawesi dan sebagainya. Itu yang pertama, ya. Tapi setelah kesultanan Islam itu didirikan, ya, di belahan dunia ini, maka Islamisasi dilakukan melalui dakwah, ya. Jadi ketika kesultanan sudah established, mereka mempunyai ulama-ulama yang kemudian bersedia untuk menyiarkan Islam ke daerah-daerah yang lain, ya. Baik melalui dai lokal, termasuk juga sufi, ya, melalui tarekatnya dan para ulama, ya. Jadi itu
singkatnya begitu. Nanti kita akan lebih luas lagi. Kemudian cara yang kedua adalah melalui dakwah, ya. Jadi preaching atau dakwah. Dan jadi tadi disinggung begitu kesultanan itu berdiri, maka kemudian islamisasi, pengislaman dilakukan oleh para ulama setempat atau maupun ulama asing, ya, yang kemudian menetap di kesultanan tersebut, ya. Kemudian mereka melakukan dakwah, ya, mengajarkan Islam ke orang-orang Melayu, ya, orang-orang Nusantara, khususnya kepada raja, ya. Jadi islamisasi dilakukan oleh ulama yang dari luar, ya, tentunya, ya, ulama dari luar, ya, yang ikut serta bersama kapal-kapal pedagang gitu. Ini yang pertama, ya, melalui pedagang asing, dan kemudian mereka datang dengan tujuan khusus untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang Melayu, khususnya para raja, ya. Nah, ini ada data-data seperti ini, ya. Pada tahun 789, artinya itu abad ke-8, ya, akhir abad 8, seorang sarjana Arab, ya, atau alim datang ke Aceh, ya, dan kemudian berhasil mengislamkan, konversi raja lokal di sana dan menjadi muslim, menjadi seorang sultan muslim yang diberi gelar Bandar Khalifah, ya. Dan ini tentunya dikaitkan dengan Khalifah Harun al-Rasyid, ya. Daerahnya itu disebut Bandar Khalifah, ya. Oke, kemudian ulama yang lain, ya, dari Mekah, yaitu yang bernama Syekh Ismail, ya, datang ke Samudra, maksudnya Samudra Pasai, ya, dan kemudian berhasil mengislamkan Raja Merahgiri, ya, Maharaja Merahgiri, yang kemudian menjadi seorang sultan pertama Samudra Pasai, dan diberi gelar Malikus Saleh, ya. Itu dia memerintah dari 1261 sampai 1287, ya. Nah, ini adalah islamisasi gerakan pertama, jadi dilakukan oleh orang-orang Arab, ya, ulama-ulama Arab yang ikut dengan kapal pedagang, ya, kemudian melakukan dakwah khususnya kepada para raja. Dan kemudian kita lihat pada abad ke-8 sudah ada raja lokal yang masuk Islam, dan kemudian pada abad ke-13 Samudra Pasai, ya, itu juga ada seorang raja yang kemudian bergelar Malikus Syah. By the way, Syah itu artinya raja, Raja Malik, ya. Malik juga raja. Oke. Nah, setelah kesultanan itu berdiri, ya kan, dan kemudian ulama-ulama asing itu sudah mencetak beberapa ulama lokal, ya, maka pendai-pendai lokal itulah yang kemudian mengambil alih usaha islamisasi, pengislaman, ya. Maka dikatakan misalnya Sidi Abdul Aziz dari Samudra Pasai datang ke Malaka pada tahun 1414 dan kemudian mengislamkan Raja Parameswara, ya, Hindu tentunya, ke dalam agama Islam, dan kemudian menjadi bergelar Sultan Megat Iskandar Muda, ya. Kemudian ada lagi seorang alim dari Samudra Pasai, ya, yang datang ke Kedah dan kemudian mengislamkan rajanya, yaitu Raja Praang Medan Angsa, ke dalam Islam, dan kemudian bergelar Mazlafaz Syah, ya. Kemudian Syekh Said dikatakan pergi berdakwah ke Patani, yaitu namanya Syekh Syaraf Kasim, dan Syekh Abu Bakar ke Brunei dan ke Filipina secara berturut-turut, ya. Kemudian ada lagi Datuk
Maulana Hussein datang ke Ternate dan kemudian mengislamkan Raja Gaji Beta ya ke dalam Islam dan bergelar Sultan Zainul Abidin ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian cara pengislaman juga dilakukan melalui pernikahan ya. Misalnya kita lihat kasus Islamisasi melalui pernikahan di Jawa Timur ya. Dikatakan bahwa ada kerajaan Champa ya di Kamboja ya, sekarang Kamboja yang Muslim. Kemudian putri Raja Champa itu menikah dengan Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V ya. Dan kemudian meminta sang raja untuk membangunkan sebuah macam ashram ya, ashram masyarakat yang kemudian berubah menjadi pesantren ya, untuk belajar Islam. Dan sang raja mengiyakan. Maka kemudian dipanggillah oleh dia seorang guru ya, yang merupakan sebenarnya saudara ipar dari putri tersebut, yaitu Maulana Malik Ibrahim ya, meninggal 1414 ya, yang digambarkan sebagai wali pertama dari 9 wali ya, tetapi dia meninggal tidak lama setelah itu dan kemudian digantikan oleh anaknya sendiri, Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya ya, untuk meneruskan pengajarannya tentang Islam. Dari sini maka kemudian Islam menyebar ke seluruh Pulau Jawa ya. Nah, ada lagi kasus perkawinan yang melalui Islamisasi melalui perkawinan yang terjadi di sekarang Jawa Barat ya. Dikatakan misalnya Prabu Siliwangi, seorang raja Hindu di Jawa Barat, itu menikahi seorang wanita Muslim ya, Nyai Subang Larang namanya. Dan kemudian pasangan tersebut melahirkan 3 anak Muslim ya, yang salah satunya adalah seorang wanita cantik ya, dan dia kemudian kawin dengan seorang alim dari Mesir, dan dari kemudian wali Songo yang terakhir ya, itu lahir dan diberi nama Syarif Hidayatullah ya. Dan kemudian Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam di Jawa Barat dari Cirebon kemudian ke bagian timur Pulau Jawa dan ke Banten ya. Dan kemudian dari sana ada Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten ya. Jadi ini adalah beberapa cara terjadinya Islamisasi ya, pengislaman Nusantara ya. Nah, selain itu juga ada cara yang melalui kekuatan politik ya, tentunya kekuatan politik. Jadi walaupun dikatakan bahwa sebagian cara Islamisasi ya dilakukan dengan cara yang damai, tapi kadang-kadang dia terjadi juga bahwa dia hasil daripada ekspansi politik ya, seperti menundukkan wilayah-wilayah sekitarnya melalui seorang sultan yang besar seperti Iskandar Muda ya. Dan dengan melakukan seperti itu maka orang-orang di daerah-daerah tersebut menjadi Muslim. Jadi ada beberapa cara ya. Tapi biasanya itu dilakukan dengan pertama konversi dulu ya, mengubah raja-raja non-Muslim ke dalam Islam, dan dengan masuknya sultan ya ke dalam Islam maka seluruh
penduduknya juga ikut Islam ya, seperti dalam kasus yang dilakukan oleh Sultan Trengganu ya kepada Raja Daha dan Banjar. Nah, sekali raja tersebut masuk Islam, maka seluruh penduduk juga masuk Islam. Jadi itu caranya ya. Nah, kemudian maka dari hasil Islamisasi tersebut ya kan muncullah beberapa kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara ya. Antara lain ini di Sumatera, yang pertama itu ada Perlak ya. Perlak itu 789 sampai 1240 ya, jadi kerajaan yang paling awal di Sumatera. Jadi bukan Samudra Pasai. Samudra Pasai sudah ke sini. Kemudian kerajaan Champa di Kamboja itu pada tahun 1050 ya. Oke, kemudian Samudra Pasai 1261 sampai 1514. Kemudian baru Aceh Darussalam dari 1514 sampai 1910. Jadi panjang sekali nih Aceh ini ya. Itu kalau di Sumatera. Kemudian ada Semenanjung Malaya, ada Malaka, Johor, Kedah, dan Patani ya. Malaka 1414 sampai 1511, kemudian Johor 1529, Kedah 1136 ya, dan kemudian Patani 1516. Malaka misalnya berakhir karena kalah oleh Portugis ya. Jadi dia dijajah oleh Portugis. Kemudian di Kalimantan ada Brunei tahun 1368, kemudian ada Kesultanan Banjar 1521, kemudian Kutai Islam 1578, kemudian Maluku ya, Maluku ada Ternate 1465, kemudian Ambon 1570, Sulawesi ada Goa tahun 1605, Bone 1611, Filipina ada Sulu dan kemudian Meranau. Nah, di Jawa sendiri itu ada Demak ya pada tahun 1475, Pajang 1548, Mataram Islam 1788, Kesultanan Solo dan Jogja 1881, Cirebon 1445, kemudian Banten 1526 berakhirnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara ya. Satu, kita bicara tentang pemerintahan ya. Dikatakan bahwa sebagian besar kesultanan itu menggunakan sistem monarki dalam pemerintahan mereka ya. Sultan misalnya dalam kesultanan itu dia membutuhkan asisten ya. Dalam kasus Sultan Aceh misalnya, dia dibantu oleh satu Mangkubumi ya, jadi semacam apa ya, prime minister ya. Kemudian Dewan Pertimbangan Advisory Council dengan 5 Ka'bah Syekh yang disebutnya, yaitu Mufti Syekh Islam ya. Kemudian sistem konun yang disebut adat mahkota ya. Kemudian ada yang lain-lain. Nah, kemudian di dalam pemerintahan itu juga diberlakukan aplikasi atau penerapan syariah secara penuh ya, termasuk ya pemotongan tangan dan kaki dan sebagainya, capital punishment yang lain ya, seperti kisos dan sebagainya ya. Nah, masih tentang pemerintahan ya. Kemudian kesultanan dibagi, sultan ya membagi kerajaannya ke dalam saki ya. Saki. Satu sentral saki dan 2 saki provinsi ya, dikepalai oleh seorang hulu balang atau teku. Jadi teku itu adalah kepala daripada saki provinsi ya. Saki provinsi dipilah lagi ke dalam beberapa distrik ya, dan kemudian setiap distriknya dikepalai oleh seorang datuk. Jadi ada teku, yaitu kepala
Sakip provinsi, kemudian ada lagi datuk yang itu merupakan kepala dari divisi daripada Sakip provinsi. Kemudian distrik-distrik tersebut juga dibagi lagi ke dalam mukim ya. Di Brunei ini masih dipakai istilah mukim ya. Kemudian mukim dibagi lagi ke dalam gempong-gempong ya. Saya curiga nih bahwa kampung itu sebenarnya mungkin dari sini ya. Gempong jadi kampung ya. Nah, para sultan juga mengangkat ulama ya sebagai mufti mereka dan sebagai syekh al-Islam. Jadi di Aceh itu sudah ada syekh al-Islam, semacam rektor ya dari Universitas Baitur Rahman yang didirikan dan dilakukan di Masjid Baitur Rahman ya. Yang membantu sultan khususnya dalam masalah-masalah keagamaan, tapi juga kadang-kadang dalam masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik ya. Kita teruskan. Nah, sekarang ekonomi. Sumber ekonomi ya. Sumber ekonomi itu satu adalah perdagangan rempah-rempah ya. Seperti apa ya? Pala ya kan, kemudian tobacco dan lain-lain yang kemudian diekspor ke Timur Tengah dan ke lautan Mediterranean ya. Kemudian juga tambang seperti emas dan perak, kemudian produk-produk pertanian ya. Kemudian juga yang terpenting juga adalah pajak ya. Jadi pajak daripada transportasi, maksudnya transportasi laut ya, seaport ya. Kemudian ada perdagangan, termasuk juga impor dan ekspor benda-benda kekayaan tanah dan sebagainya. Juga ada pajak tanah. Jadi itu sumber ekonominya. Adapun sistem ekonominya adalah ada Aceh misalnya itu memonopoli transportasi laut ya, seperti mungkin sekarang Singapura misalnya. Ya, jadi semua kapal yang datang dan pergi itu kemudian diharuskan membayar pajak atau apa gitu namanya. Kemudian Aceh juga mengembangkan pelabuhan-pelabuhan laut internasional di Banda Aceh misalnya, dan kemudian diikuti oleh bandar laut yang lain ya, seperti di pantai Dava, Cermin, Pedir dan Pasai. Ya, jadi itu sumber ekonominya. Nah, adapun tentang teologi ya, teologi di mayoritas teologi yang dianut di Nusantara ini adalah Sunni ya, Sunni majority, tapi juga ada Syiah. Ya. Menarik ya, ini sebenarnya kenapa Syiah juga ada. Sebenarnya ketika datang di awal-awal ya abad ke-8 itu kan kaum Asy'ari belum ada itu. Maksudnya Asy'ari juga belum hidup ya. Jadi kalau misalnya Sunni itu didirikan oleh Asy'ari, jadi pada masa-masa awal datang Islam ke Nusantara itu memang belum Sunni. Jadi mungkin ada Syiah dulu. Nanti kita lihat ada lagi ya cerita bahwa di Aceh misalnya di awal-awalnya memang Islam Syiah gitu, tapi kemudian pecah menjadi dua dan kemudian yang Sunni masuk dan raja yang Sunni mengalahkan yang Syiah gitu. Tapi adalah kenyataan bahwa memang Islam Syiah itu datang duluan. Sehingga kemudian di Sumatera kita masih lihat sisa-sisanya ya. Misalnya upacara 10 Muharram ya, dengan memperingati misalnya peristiwa Karbala masih ada di Sumatera atau khususnya di daerah Minang ya. Kemudian dalam tasawuf ada tasawuf wujudiyah yang keras gitu ya, yang kita bilang falsafi gitu, tapi ada juga wujudiyah yang moderat ya, dengan tokoh misalnya Hamzah Fansuri dan sebagainya. Kemudian ada lagi Abraham Sinclair ya, tapi juga ada neosufisme ya, termasuk Ghazalian yang diwakili misalnya oleh Abdul Somad Al-Palembang ya. Dalam fikih biasa mazhab yang kuat adalah mazhab Syafi'i ya. Itu adalah mazhab yang predominan ya, yang menguasai ya, berkuasa. Kemudian orang-orang
Muslim Nusantara itu sangat moderat dan toleran di dalam memahami agama mereka, dan karena itu maka Islam menyebar di daerah Nusantara ini dengan sangat damai dan kadang-kadang eklektik ya, jadi ada gabungan campuran dengan budaya lokal seperti itu. Nah, kemudian masih dalam bidang pengembangan ada bahwa kesultanan itu menjadi pusat budaya ya. Misalnya di sini ada patronase ya, pengayoman daripada raja ya. Misalnya raja mengundang serjana-serjana atau ulama lokal dan internasional ya ke istana ya, ke majelis istana, dan kemudian di sana mereka mendakwahkan dan mengajar pengetahuan Islam ya, seperti Ali Riayat Shah ya, Syekh Nuruddin dari Mekah, kemudian Sultan Alauddin Mansur Shah, Syekh Abdul Khair Ibnu Hajar, Syekh Muhammad Yamin, Syekh Muhammad Jailani Humaidi ya. Jadi itu ulama-ulama internasional. Kemudian juga sang sultan menyelenggarakan debat ya antara sarjana-sarjana lokal yang terkenal dan sejarah internasional seperti Syekh Abdul Khair dan Syekh Muhammad Yamin, Nuruddin Ar-Ranini dan Saiful Rijal. Itu perdebatan antara ulama internasional dan juga ulama lokal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan ulama ya. Jadi ulama itu sangat berperan sekali. Sultan misalnya mengangkat ulama sebagai untuk jabatan-jabatan yang penting ya, misalnya mufti untuk seluruh negara ya. Dan juga kadang-kadang sebagai tutor ya, guru bagi putra dan putri raja ya, seperti Araniri untuk putra mahkota Iskandar Sani ya, kemudian mursyid dari Sultan yaitu Samsudin Sumatrani ya. Jadi kadang-kadang diangkat sebagai tutor atau sebagai mursyid, seperti Sultan Samsudin Sumatrani itu diangkat sebagai mursyid. Kemudian juga ulama sebagai dai yang untuk menyebarkan Islam ke beberapa daerah ya, seperti saya sudah sebutkan tadi, ke Malaka, ke Kedah, ke Brunei, ke Patani dan sebagainya. Kemudian juga ulama diangkat sebagai Syekh al-Islam. Jadi semacam kan ada Syekh Islam di Mesir ini, tapi untuk menjadi rektor ya, semacam rektor di Baitur Rahman ya. Dan juga ulama sebagai stafnya ya dari universitas tersebut, seperti Ar-Raniri dan Abdurrahim As-Sinkili ya. Kemudian metode dakwah ya, kalau kita mau kembangkan metode dakwah itu tergantung pada di mana mereka tinggal ya. Jadi metode dakwah dilakukan secara persuasif dan dengan metode yang gradual, yang ya tidak drastis gitu ya. Kemudian dakwah melalui budaya, misalnya kalau Wali Songo itu ada yang menggunakan gamelan, juga ada menggunakan wayang ya sebagai shadow puppet ya. Kemudian melalui literatur dan seni ya, kita banyak misalnya tembang-tembang yang dikarang oleh wali untuk bisa dinyanyikan tapi menganut pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran agama gitu ya. Misalnya Tombo Ati misalnya, itu salah satunya ya. Dakwah melalui perkawinan ya. Tadi seperti sudah disebutkan kasus Putri Campa dengan Raja Majapahit ya. Kemudian melalui pertanian, jadi misalnya Malik Ibrahim itu terkenal sebagai orang yang pandai bertani dan mengajarkan pertanian. Jadi sekarang itu tradisi itu masih ada ya, di pesantren-pesantren biasanya santri diajak untuk bagaimana bercocok tanam dan sebagainya ya.
Kemudian ada dakwah melalui pendidikan ya. Eh, Misalnya dayah di Aceh dan pesantren di apa namanya di Jawa misalnya, dan itu dimulai oleh permintaan dari Putri Champa eh, yang menikah dengan Raja Pajajaran terakhir ya. Kemudian beliau meminta supaya didirikan juga asram ya, bukan hanya untuk orang Hindu dan Buddha tapi juga orang Muslim. Disitulah awal pesantren ya. Jadi pesantren adalah uh, media Islamisasi yang juga cukup ampuh ya. Kemudian ada dakwah melalui tarekat ya. Jadi misalnya Abdul Wahab ya bawakan dari Langkat ya, itu Naqsabandi meluaskan ajarannya ke Sumatera dan Malaysia ya, seperti itu. Oke, dan kalau kita bicara selanjutnya mungkin melalui uh, sebagai learning center. Jadi kesultanan itu bisa menjadi pusat pendidikan ya. Misalnya ada lembaga pendidikan non formal ya, yaitu murid datang ke seorang alim atau kiai untuk belajar ilmu agama ya, seperti itu ya. Eh, Baik itu secara pribadi ya maupun misalnya eh, secara klasikal ya. Di Jawa misalnya, di Jawa ada pesantren tradisional ya, di mana beberapa santri datang ke kiai ya untuk belajar kitab tersendiri yang disebut dengan sorongan ya. Kemudian ada madrasah pesantren kadang-kadang juga membangun sebuah sekolah yang lebih formal disebut madrasah dengan sistem kelas ya, fokus terutama pada ilmu agama ya. Kemudian ada pesantren modern yang memberikan bukan hanya pelajaran agama tapi juga pelajaran umum ya, atau sekuler, dan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sekaligus sebagai bahasa pengantarnya ya. Di Aceh ya itu ada Dayah Mayang namanya universitas. Di Universitas Baitul Rahman misalnya itu diketuai misalnya oleh Samsudin Sumatrani dan Ar-Raniri, dan sebanyak kurang lebih 40 profesor yang mengajar di sana. Kemudian ada Rangkang, jadi macam sekolah menengah dan menusah elementary ya, atau sekolah dasar ya. Nah itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Nanti kita akan sambung lagi pada tahap berikutnya ya, dengan topik yang mungkin akan bersambungan dengan ini ya. Tapi untuk sementara itu saja materi yang akan dapat saya berikan sekarang. Sebagai kesimpulan, maka kita mengetahui bahwa Islam datang ke Indonesia itu pada sekitar abad 8 9 ya. Segera setelah mungkin Khalifah Rasyidin berakhir dan kemudian disusul oleh Umayyah dan Abbasiyah ya. Dan mereka mendirikan mencoba berdakwah Islam ke raja-raja dan kemudian berhasil mengislamkan raja-raja lokal dan menjadi sultan. Jadi melalui perdagangan ya, juga ada yang melalui perkawinan ya. Dakwahnya itu melalui perkawinan, itu dengan mengawini misalnya putri-putri raja setempat dan kemudian menjadi raja, seperti yang terjadi di Brunei misalnya ya kan. Kemudian juga melalui dakwah sendiri ya, jadi melalui perdagangan, melalui dakwah, melalui perkawinan, seperti yang dilakukan misalnya oleh pendakwah lokal dari Samudra Pasai ke Malaka dan sebagainya, Malaka, Brunei, Maluku dan sebagainya ya. Tapi juga kadang-kadang melalui kekuatan politik ya. Dan kalau kita bicara metode dakwah, maka metode dakwah yang disampaikan misalnya oleh Wali Songo itu sangat persuasif dan gradual ya. Jadi tidak buru-buru, tapi dengan begitu mereka telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai
penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Demikian saja, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.